Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian taklim kita kitab Zadul Ma'ad. Dan hari ini tema kita adalah Kitabul Janaiz atau Babul Janazah. Bab tentang jenazah, pengurusan jenazah. Kemarin tentang mengunjungi yang sakit, sekarang bab jenazah. Yang pertama, petunjuk Rasulullah SAW, hadyu Rasulullah SAW fil janaiz wassalatu alaiha wattiba'iha wa dafniha. Di antara petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan jenazah adalah mensolatinya, mengantarkannya ke pemakaman dan menguburkannya. Dan itu adalah hak sesama muslim dari muslim yang lain. Hak merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lain. Wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi shalatil janazah wa ba'da dafni wa tawabil. Dan hal-hal apa yang berkenaan dengan apa-apa saja doa yang mesti dibaca oleh orang yang mengurusi jenazah, dan juga apa yang dibaca setelah mayat jenazah dimakamkan. Jadi ini bab jenazah ini lumayan ada beberapa lembar ya, 4 sampai 5 lembar. Ini kita sudah rangkuman ini kitab. Sudah rangkuman. Sudah ikhtisar gitu. Sudah rangkuman dari kitabnya yang lebih tebal. Rangkumannya pun masih panjang gitu maksudnya. Ringkasan. Jadi kita perlu ringkasan berarti. Ringkasan dari ringkasan. Intisari. Mukhtasar. Biasa dalam bahasa Arab itu biasa ada. Kalau ada kitab misalkan Bukhari, ada ringkasannya mukhtasar namanya. Mukhtasar Bukhari. Nanti ada lagi yang meringkas lagi, mukhtasarnya Bukhari. Nanti kesana lagi ada lagi generasi berikutnya, mukhtasarnya Bukhari. Jadi akhirnya tinggal sedikit gitu yang diringkas. Mukhtasar. Kana hadjuhu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu fil janaiz akmal al-hajj mukhalifan li hadis sa'ir umum. Petunjuk pengurusan jenazah di dalam syariat kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah yang paling sempurna yang ada, melebihi atau daripada syariat-syariat pada umat-umat sebelumnya. Jadi pengurusan jenazah di dalam syariat kita, syariat umat Rasulullah SAW Muhammad SAW itu adalah yang paling sempurna dari seluruh syariat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Jadi bab jenazah syariat Muhammad SAW itu yang paling sempurna. Tidak ada yang melebihi sempurna dari syariat yang Muhammad SAW dalam hal pengurusan jenazah dan hal yang lain terutama. Mustamilan alal ihsan ilal mayyit wa muamalatihi bima yanfa'uhu. Di mana setiap jenazah, setiap mayit diperlakukan sebaik mungkin, semulia mungkin, dan diperlakukan dengan hal yang bermanfaat baginya di dunia juga maupun di akhirat. Fi qabrihi, baik saat pemakamannya, wa fi yaumi ma'adihi, maupun dengan yang nanti yang akan terjadi di setelah pemakamannya. Artinya pengurusan jenazah di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu pada intinya bermuara pada satu kesimpulan, bagaimana memperlakukan mayit itu semulia dan sesempurna mungkin. Karena orang meninggal itu seperti orang hidup, mesti dimuliakan dan tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti dan mesti dimuliakan. Kehormatan seorang muslim itu berlaku baik saat dia hidup maupun dia saat mati, hayyan wa mayyitan. Ketika hidup dihormati, ketika meninggal juga tetap dihormati.
Wa 'alal ihsani ila ahlihi wa aqaribihi. Juga Islam memerintahkan untuk kita berbuat baik dan memperlakukan baik kepada keluarga dan kerabat si ahli mayit ini. Wa 'ala iqamati ubudiyatil hayy lillah fi ma yu'amilu bihil mayit, dan menunaikan atau menegakkan ibadah kepada Allah yang berkaitan dengan pengurusan si mayit ini. Wa tajhizuhu ilallah, dan mempersiapkan mayit ini agar dia menuju Allah Subhanahu wa taala ala ahsani ahwalihi, dalam keadaan yang paling baik dan paling afdal. Ini kita sampaikan kaidah dasarnya dulu, bagaimana Islam memperlakukan mayit itu begitu mulia, begitu sempurna, dan tidak ada yang melebihi syariat Islam dalam hal memperlakukan orang yang sudah meninggal. Maka beruntunglah orang yang ada dalam Islam, karena dia akan dimuliakan selama hidupnya juga setelah dia wafatnya. Wa wuqufihi wa wuqufi ashabihi sufufan yahmadunallah. Juga orang-orang sekitar yang menyaksikan pengurusan jenazah tersebut, dalam Islam dianjurkan untuk berdiri bersaf-saf menyanjung dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, memohonkan doa dan ampun untuk yang meninggal itu. Orang Islam itu kalau ada yang meninggal pada berdiri bersaf-saf memuji Allah, kemudian mendoakan si mayit tersebut. Dengan apa? Dengan maghfirah, ampunan, warahmah dan rahmat, serta agar dibebaskan dari pembebanan dosa yang pernah mungkin dia lakukan di dunianya. Summal masyu baina yadayhi ila an yudi'ahu hafratahu. Kemudian orang-orang mengantarkan jenazah tersebut sampai ke liang lahatnya dan berpisah dengan dia. Summa yaqumu huwa wa ashabuhu, lalu orang-orang sekitarnya berdiri di atas, di samping kuburnya, sembari memohon kepada Allah at-tasbit, agar dikuatkan saat di depan pertanyaan-pertanyaan kubur. Karena pertanyaan kubur itu memang hak dan ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan perkataan orang beriman baik saat di dunia dengan istiqomahnya, dan saat di akhirat di alam kubur dengan diberikan kekuatan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di sana. Itu maksud dari ayat itu. Yusabbitu, Allah menguatkan alladzina amanu, orang beriman, bil qauli sabit, dengan perkataan yang kuat. Kapan? Di dunia. Di dunia juga di akhirat. Di akhirat nanti. Dan akhirat bermula dari alam kubur. Akhirat itu bermula dari alam kubur dan seterusnya. Orang beriman itu ketika sudah di liang lahat, maka orang-orang di atasnya mendoakan, ya Allah, kuatkan iman orang ini, kuatkan dia saat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu kita memohon tasbit. Tasbit itu penguatan sesuai dengan ayatnya. Kemudian setelah dikubur, lalu meninggalkan mayit di dalam kuburnya, summa yata'ahudu bi ziarah ila qabrihi wassalamu alaih. Maka orang-orang Islam, orang-orang beriman dianjurkan untuk senantiasa menziarahi kubur orang yang dia tahu orang itu adalah mungkin kerabatnya atau keluarganya atau sahabatnya. Jadi menziarahi kubur itu adalah sunnah. Bahkan dilakukan bukan sekali dua kali, bukan saat lebaran saja. Kalau bisa itu sering. Kalau bisa tiap minggu menziarahi kubur kerabat kita. Kalau bisa tiap bulan, kalau nggak bisa juga tiap mungkin setengah tahun. Kalau nggak bisa juga mungkin maksimal setahun. Jadi wakana yata'ahaduhu, meregulerkan, membiasakan ziarah kubur itu adalah bagian dari sunnah. Wassalamu alaih, dan menyampaikan salam kepada ahli kubur. Jadi kalau kita punya ahli mayit punya kerabat yang sudah meninggal, maka jadwalkan mengunjungi mereka di kuburnya, diziarahi. Silaturahim seperti kita hidup di dunia, kunjungi mereka. Mungkin kalau ada waktu sebulan sekali, kalau ada waktu seminggu sekali lebih afdal. Dulu saya 2 minggu sekali ke makam ayah saya pun bapaknya.
Tapi karena sudah ada sibuk, sekarang sebulan sekali maksain ke sana. Mau nggak mau, karena itu adalah bagian dari birrul walidain seorang anak kepada ayahnya, menziarahi orang-orang yang sudah meninggal di antara kerabatnya. Ulah sampai 1 tahun sekali gitu, 1 semester gitu, kamu melupakan begitu saja kerabatnya. Jangan begitu. Kita punya paman sudah meninggal, kunjungi paman di makamnya, di kuburnya, ziarahi gitu. Punya bibi ziarahi, punya ayah apalagi punya ibu yang sudah wafat ziarahi, dan lain sebagainya, diziarahi ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurha. Rasulullah bersabda, dulu aku melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur-kubur kalian. Jadi perintah terakhir Rasul itu adalah ziarahi kubur-kubur kalian, fazurha. Berarti sunnah ya, menziarahi kubur adalah sunnah. Sesering mungkin kita menziarahi makam-makam keluarga kita. Wassalamualaikum, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallah bihum lahiqun. Jadi masuk kuburan itu jangan dulu ribut segala rupa, mana makam uak, mana kakek, mana adiknya. Salam dulu. Kadang kalau kita masuk kuburan itu langsung jangan makam gitu, langsung papencar gitu, nggak salam dulu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengunjungi pemakaman kita. Wa doa lahu kama yata'alul hayy. Doakan mereka seperti kita mendoakan orang hidup. Ya. Cari makamnya, berdiri di sampingnya, doakan dia dengan seperti kita mendoakan orang hidup. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma wafiqhu, Allahumma yassir umurahu, dan seterusnya. Semakin sering kita menziarahi kubur kerabat kita, semakin kita dapat pahala dari menziarahi kubur. Jadi ziarah kubur itu jangan setahun sekali, kalau bisa tiap bulan, kalau bisa tiap minggu kita menziarahi makam-makam orang yang kita sayangi, terutama kerabatnya. Fi dari dunia fa awwalu dzalika ta'ahuduhu fi maradihi. Jadi Islam itu luar biasa, memperlakukan umatnya itu luar biasa. Yang pertama, diperintahkan untuk menjenguk saat sakitnya. Wa tadhkiruhu bil akhirah, diperintahkan untuk mengingatkan orang yang hendak meninggal ini dengan pesan-pesan yang berhubungan dengan kebaikan akhirat. Wa amruhu bil wasiyah. Lalu kalau sudah mendapati orang tersebut hampir sakratul maut, minta orang tersebut menuliskan wasiatnya. Kalau kita sudah melihat orang yang hampir meninggal, segera suruh dia menulis wasiat atau mendiktekan wasiat. Apa wasiatnya? Baik hutangnya atau piutangnya, tuliskan semuanya. Kemudian menyuruhnya banyak-banyak istighfar ketika hampir menjelang wafatnya, itu banyak-banyak istighfar. Wa amru man hadaru bi talqinihi syahadata an la ilaha illallah. Dan kalau sudah menjelang sakratul mautnya, maka pastikan ada orang di sampingnya yang mentalkinnya dengan syahadat la ilaha illallah. Itulah kenapa kalau orang sudah parah, sudah parna itu sudah sakit parna begitu, pastikan ada kerabat yang selalu menungguinya agar ketika dia wafat dia ditalkin dengan syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana perintah Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ala makana minal amal, apapun amal perbuatannya. Itulah mengapa kita mengkhawatirkan kalau orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah sepuh muslim ya, kemudian ketika meninggalnya malah didampingi, malah ditunggui oleh orang yang bukan muslim. Dimana kita memastikan dia akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, padahal itu adalah kunci surganya. Ini menjadi renungan kita ya. Litakuna akhir kalamihi, agar akhir dari ucapannya adalah kalimatut tauhid. Summan nahyu an adatil umamil lati la tu'min bil ba'si wan nusyur wa min labn. Nah, Islam melarang
perbuatan yang menjadi tradisi orang-orang jahiliyah zaman dulu. Kalau ada yang meninggal, mereka memukul-mukul muka. Jadi ungkapan kesedihannya itu dengan latmul hudud, dengan menampar-nampar muka. Nah, Islam itu dulu melarang, Rasul dulu melarang ziarah kubur gara-gara itu. Makanya Nabi bersabda, kuntu dulu awal-awal aku melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahlah kubur kepada kubur-kubur itu. Ziarahilah kubur-kubur itu. Berarti ketetapan Rasul yang terakhir apa kalau gitu? Ziarah. Dulu melarang karena umat Islam baru masuk Islamnya dan tradisi jahiliyah masih ada. Apa itu? Latmul hudud, menampar-nampar muka sambil berteriak-teriak. Itu tradisi jahiliyah. Lepak, ada yang ke dada. Tarik ini. Itu tradisi jahiliyah. Gitu. Maka pertama Islam datang awalnya dilarang dulu ziarah kubur. Tapi setelah Islam kuat, Rasul memerintahkan, dan perintah itu adalah sebuah ketetapan, fazuruha. Maka sekarang, mulai sekarang ziarahilah kubur-kubur kalian. Perintah itu perintah Rasul kita menziarahi, dan itu sebagai pembeda mana ziarah kubur yang sesuai dengan syariat tadi seperti tadi, mana ziarah kubur yang seperti orang jahiliyah. Agar itu beda, maka lakukanlah ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Makanya itu kenapa ada pernah dilarang tapi kemudian diperintahkan. Ini dalilnya adalah karena orang jahiliyah dulu masih ada tradisinya kalau di kuburan itu nampar muka dan nampar dada. Sekarang sudah tidak ada. Maka perintahnya adalah ziarahilah kubur-kubur kalian. Kalau Syiah itu dalam duka. Dalam duka secara umum mereka. Dalam duka secara umum menepak-nepak dada mereka. Artinya bukan hanya yang meninggal itu orang sekarang, tapi yang meninggal zaman dulu seperti tangisan Husain misalkan, itu mereka menampak-nampak. Itu secara umum mereka kalau berduka begitu. Nah, yang dimaksud kita sekarang ini kalau ada yang meninggal kerabat kita atau orang muslim di antara kita, maka jangan mengikuti tradisi orang jahiliyah dengan menampar-nampar muka atau menampar-nampar badan, karena itu bukan bagian dari tradisi Islam, bukan bagian dari tradisi Rasulullah SAW. Kalau ingin ziarah, lakukanlah ziarah karena itu sunnah, tetapi ziarahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wasannal khusyu'a lil mayyit wal buka alladzi la sauta maha. Kita dibolehkan berduka dan belasungkawa sebatas mata berurai air mata dan sebatas isak tangis dalam dada. Jadi berkabung dan sedih yang dibolehkan itu mata berurai air mata kesedihan dan dada tersedak-sedak menangis. Tapi ngagaung-gaung menangis meraung-raung itu bukan bagian dari Islam. Curik setarik-tarikna kemudian meratap itu bukan bagian dari Islam. Karena Nabi juga pernah kehilangan orang yang paling disayanginya, siapa? Ibrahim. Anak 2 tahun meninggal di pangkuan Rasulullah SAW, namanya Ibrahim bin Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Tadma'ul ainu wa yahzunul qalbu. Hati ini begitu sedih, mata ini bercucur air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabb. Tapi kita tidak mau mengatakan sesuatu kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Rasul ketika anaknya meninggal. Jadi yang namanya menangis berduka itu Islam membolehkan, tapi sebatas tangisan yang air bercucur, air mata bercucur dan napas dada ini bersedak-sedak, itu boleh. Tapi kalau meraung-raung sambil teriak-teriak itu bukan bagian dari belasungkawa atau tangisan yang ratapan yang dibolehkan dalam Islam. Disolatkan enggak? Maksudnya? Iya, yang disolatkan. Ibrahim. Disolatkan. Anak kecil disolatkan tetap sama. Asal dia sudah lahir, meninggal itu disolatkan. Nanti dibahas ada di sini ada. Anak kecil pun disolatkan. Batasan belasungkawa itu kalau bagi orang biasa itu 3 hari. Kita boleh belasungkawa, boleh berduka itu 3 hari saja.
al-ihdadu salas, belasungkawa itu hanya 3 hari. Kecuali bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, belasungkawanya boleh 4 bulan 10 hari sekaligus dengan masa idahnya. Jadi wanita yang ditinggal mati suami itu idahnya sekaligus sungkawanya, sekaligus belasungkawanya, yaitu 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuril wa asyra. Walladzi tawaffawna azwajahum, dan wanita-wanita yutawaffawna yang wafat suaminya. Apa kata Quran? Ya tarabbasna arba'ata asyhuri wa asyra. Mereka tarabus, mereka iddah 4 bulan 10 hari. Dan sekaligus itu masa belasungkawanya. Jadi Rasul bersabda, belasungkawa itu hanya 3 hari, kecuali bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dia boleh belasungkawa 4 bulan 10 hari, sekaligus itu adalah masa idahnya. Dulu sempat ramai ketika Bunga Citra Lestari meninggal Sinclairnya itu. Viral di media sosial, nuju ngantosan idahnya BCL. 4 bulan sampai anu ngitang tanggal nanti idahnya 20 hari lagi. Idahnya itu tinggal 30 hari lagi. Ternyata pas masa idahnya habis diambil wong sejen. Ya, diambil oleh orang lain gitu. Tapi itu setidaknya itu ada pembelajaran buat umat bahwa wanita meninggal suaminya itu idahnya 4 bulan 10 hari. Dan ada yang menghitungkan itu sekian. Abi kita termasuk mantau hari itu mah. Mungkin teka bagian gitu. Jadi dicandaknya wong sejen gitu kan. Dicandaknya orang lain. Tapi kita sempat ikut menghitung masa idahnya. Jadi yang ditinggal wafat suami itu 4 bulan 10 hari. Dan itu termasuk masa belasungkawa. Kita orang biasa, bukan istri dari suami yang meninggal, idahnya cukup 3 hari saja. Berdasarkan hadis Nabi, al-ihdadu salasun, yang namanya belasungkawa itu cukup 3 hari saja, kecuali bagi wanita yang meninggal suaminya. Ketemu jangan ya sama semboyan supir truk biasanya. Wasanna li ummatihil hamda wal istirja'a. Lalu Rasulullah SAW menyunahkan atau menganjurkan, menjadikan sunnah, menganjurkan bagi umatnya itu ketika ada musibah, yang pertama ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, yang kedua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di setiap kesempatan duka dan suka kita, alhamdulillah itu selalu diucapkan. Di setiap duka dan luka, di setiap tangis dan tertawa, di setiap cerita, ceria, gembira, dan sengsara dan nestapa, itu pujian kepada Allah tetap disanjungkan. Bedanya tidak ada kata nikmatnya, cukup alhamdulillah ala kulli halin. Kalau gembira, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, ada nikmah di ujungnya. Tapi ketika tidak sedang gembira, cukup sampai alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasanna li ummatihil hamda wal istirja. Rasul mensunahkan kepada umatnya mengucap puji kepada Allah atas apapun yang terjadi. Apa perintahnya? Al-Quran. Wa qulil hamdulillah, wa qulil hamdulillah, wa qulil hamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah dalam segala apapun. Walaupun musibah, qulil hamdulillah, katakan dulu alhamdulillah. Setelah itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang tidak lazim, tetapi itu perintah Quran. Bagian dari keriduan kita kepada takdirnya, bagian dari keimanan kita kepada qada dan qadarnya. Wa qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Lalu setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di setiap musibah yang kita alami, baik musibah kecil maupun musibah besar. Dalam tafsir Jalalain disebutkan ucapan innalillahi itu berlaku bagi musibah sekecil apapun dan musibah sebesar apapun. Ungkapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau yang meninggal itu adalah kawan kerabat orang non muslim, ucapan kita ketika mendengar kerabat atau keluarga non muslim dengan cukup hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu, tidak boleh mendoakan sampai Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena dia bukan ahli rahmah, bukan ahli maghfirah, bukan juga ahli jannah. Dia bukan termasuk ahli rahmat, bukan ampunan, bukan juga surga. Bahkan kalau kita melewati pekuburan non muslim, apa sunnah Rasul? Katakan, tapi dalam hati kita jangan keras-keras, bisa dong laporkan. Apa katakannya? Demi Allah, mereka di neraka. Rasul menyuruh kita begitu. Kalau melewati pemakaman orang kafir, demi Allah, huwa finnar. Demi Allah, orang tersebut yang kafir itu di neraka. Tapi di kita yang seperti ini tidak lazim. Jangan dikeraskan, bisa dilaporkan. Meskipun akhirat neraka itu urusan surga, urusan akhirat. Meskipun neraka surga itu urusan gaib, tapi bagi yang tidak senang mah bisa dilaporkan. Makanya cukup dalam hati saja, mengamalkan sunnah itu cukup dalam hati saja. Demi Allah aku bersaksi, dia di neraka. Agar itu menjadi pengingat dan penegas kita bahwa yang menyebabkan orang selamat tidak selamat adalah iman atau kekafiran. Iman atau kekafiran. Jadi menuju naik motor ayat pemakaman orang kafir, demi Allah dia di neraka. Di sini aja tapi tidak usah demi Allah, tidak usah kencang, tapi saya juga dengarkan. Wah, itu nuturing itu berbuat gaduh sana gitu kan, berbuat tidak menyenangkan. Jadi cukup dengan ucapan lirik saja, demi Allah mereka di neraka. Tadi menyebut innalillahi kepada yang kafir itu. Ya. Kenapa? Dimulai dengan alhamdulillah dulu kan? Alhamdulillah secara umum pada siapa saja itu, setiap keadaan. Alhamdulillah terus innalillahi kan? Iya. Sama yang kafir itu. Sama. Setiap ada duka, setiap ada musibah, setiap ada kehilangan. Karena perintahnya umum, wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Untuk segala hal. Ucapkan alhamdulillah untuk segala hal. Karena Allah itu maha terpuji di dalam semua kondisi. Karena Allah itu maha terpuji di setiap keadaan dan situasi. Gak ada hubungannya dengan musibah-musibah kita. Allah itu senantiasa terpuji. Makanya perintah Qur'annya wa qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah untuk semua kondisi kita. Baru setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kabarnya berita gembira, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurnalah seluruh kebaikan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Menawi tiasa dihafal, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pamit hafal kayak cuma share di grup ya lah. Itu kalau mendapatkan kebaikan. Kalau mendapatkan keburukan, tetap alhamdulillah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa sanna li ummatihi alhamda, Rasul mensunahkan kepada umatnya hamdalah wal istirja dan innalillah wa inna ilaihi raji'un wa ridha anillah, serta dengan perasaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ridho? Karena ridho enggak ridho tetap terjadi itu ketentuannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan perbedaan orang yang ridho dengan tidak ridho, kalau yang ridho itu kejadiannya tetap terjadi karena sudah pasti itu ketentuannya dan dia dapat pahala. Tapi kalau orang yang enggak ridho, kejadiannya tetap terjadi dan dia tidak dapat apa-apa, bahkan dapat yang murka Allah Subhanahu wa taala. Man sakhitallah sakhitallah alaih. Barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka dengannya. Jadi mending ridho, karena nggak ridho juga tetap terjadi. Begitu. Memang itu berat. Bahkan Rasul pun menangis ketika wafat Ibrahim. Bahkan Rasul pun dadanya terisak, gitu. Hatinya itu terenyuh, hatinya itu hancur ketika wafatnya Ibrahim. Tapi apa kata Rasul? La naqulu illa bima yurdi rabbana. Kita tidak mau mengatakan perkataan selain yang mendatangkan keridhaan Tuhan kita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ungkapan itu adalah ungkapan yang mendatangkan keridhaan Allah pada musibah-musibah kita. Biasanya sok langsung diganti. Leungit dompet, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sok datang deui dompet.
Ada solusi. Tiba-tiba kalaupun tidak ketemu, ngurus-ngurus suratnya itu lebih mudah daripada yang kita duga. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langit motor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya cepat gantinya. Sering saya alami hal semacam itu. Kita kehilangan apa atau kita mendapat musibah apa, ucapkan itu langsung Allah beri solusi dan penggantinya. Pernah saya hilang laptop di bis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada laptop baru setelah itu. Entah dari mana Allah datang. Ada laptop baru. Ucapan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau teman kita kena musibah, ada doa tambahannya. Allahumma khluf lahu fi musibatihi. Allahumma khluf lahu khairum minhu wa ajur fi musibatihi. Ya Allah, berikanlah orang ini pahala dari musibahnya dan gantilah dengan yang lebih baik. Allahumma khluf lahu khairum minhu wa ajirhu fi musibatihi. Rada panjang. Nah, rada mau tak apal terus baiklah innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus gitu. Disunahkan nama baca yang tadi kalau saya atau kita Allahumma khluf li khairum minhu, ya Allah gantikan untukku yang lebih baik dari yang aku kehilangan ini. Wa ajirni fi musibati, dan berikan aku pahalanya. Dan paham bahasa Arab gampang banget. Allahumma khluf li fi musibati, ya Allah gantikan aku yang lebih baik dari musibah ini dan berikan aku pahala dari kesabaran ini. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita kehilangan sesuatu. Insya Allah dengan izin Allah yang kehilangan itu Allah ganti yang lebih baik. Lamun langit motor diganti kuno anyar, lamun langit handphone diganti kuno anyar. Itu doanya kan seperti itu. Walam yakun dzalika munafiyan lidamil ain wa husnil qalb. Ucapan alhamdulillah dan innalillah itu ketika ada musibah sama sekali tidak menafikan kesedihan ataupun hati yang terisak menangis. Artinya tidak bertentangan gitu. Ucapan alhamdulillah ketika musibah sama sekali tidak bertentangan dengan kondisi hati yang lagi sedih atau mata yang lagi berurai kesedihan. Karena ucapan alhamdulillah itu pujian kepada Allah, baik senang atau duka harusnya alhamdulillah. Kita selama ini memahami alhamdulillah itu memang hanya untuk kesukaan, hanya untuk kegembiraan, hanya untuk keceriaan. Selama ini kita dalam benak kita yang namanya alhamdulillah itu kalau urusan-urusan kita baik-baik saja. Padahal hakikatnya ucapan hamdalah juga itu berlaku pada kondisi ketidaksukaan dan ketidakgembiraan kita. Selama ini alhamdulillah itu hanya untuk kegembiraan. Padahal alhamdulillah juga itu berlaku pada kesedihan-kesedihan kita. Buktinya apa? Ada doanya alhamdulillah ala kulli halin. Itu kan doa hamdalah untuk kondisi yang tidak kita sukai. Kemudian yang ini alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga hamdalah saat ketika kita tidak suka. Karena Allah senantiasa terpuji pada situasi apapun. Karena Allah selalu terpuji, bahkan ketika dunia ini kiamat sekalipun Allah tetap terpuji. Perintahnya Al-Qur'an, wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah pada suka dan dukamu. Ucapkan alhamdulillah pada seluruh kondisi dan situasi. Quran. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkan alhamdulillah. Dan ucapkan wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Dan itu di semua kondisi kita mengucapkan alhamdulillah. Cuman karena pemikiran kebanyakan orang itu hamdalah itu hanya untuk kegembiraan, kalau diucapkan itu secara kencang memang tidak lazim di kita. Ada teman kita kehilangan tas, alhamdulillah. Jadi juga mau puas, lebok sih ya, gitu. Lebok koptar gitu, diurang gitu kesannya. Karena apa? Karena di frame kita itu orang ucapan alhamdulillah itu gembira terus. Padahal alhamdulillah itu berlaku pada semua kondisi. Wa qulil hamdulillah. Boleh cinta. Monggo. Iya, ini dalam kaitan antara musibah, ujian, azab, peringatan dan sebagainya kan sering Beda-beda ya.
ini posisi istilah itu pada kasus yang seperti apa harus diucapkan? Ya. Nikmat itu ada 3 Pak Haji. Nikmat itu ada 3. Yang pertama imtinan, yang kedua imtihan, yang ketiga istidraj. Mungkin yang ketiga populer ya, familiar. Yang pertama nikmat itu imtinan. Apa imtinan? Anugerah pemberian ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Imtinan. Orang soleh dilimpahkan rezekinya lancar, itu imtinan. Orang bertakwa rezekinya lancar, imtinan. Ahli sedekah lancar rezekinya, imtinan. Karunia. Karunia sebagai bentuk kabar gembira dari Allah sebelum dia di akhirat diberikan dulu di dunia. Berdasarkan firman Allah, lilladzina amanu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman itu dapat 2 kabar gembira. Kabar gembira pertama di dunia dengan diberi karunia-karunia duniawi, yang kedua kabar gembira di akhirat dengan diberikan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang soleh rezekinya melimpah, itu adalah kabar gembira yang Allah dahulukan di dunia untuk nanti di akhirat diberi yang lebih banyak dari itu. Itu namanya imtinan. Kalau kita lihat orang soleh bagus rezekinya, imtinan, karunia, dari kata manna yamunnu imtinan. Mana yamunnu manan, imtanna yamtanu imtinan, karunia, pemberian, anugerah. Sebagai bentuk Allah ngucapin dulu terima kasih kepada dia, apresiasi untuk nanti diberi yang lebih besar. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, imtihan, ujian. Nah, model-model ujian mah model orang-orang kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Diberi harta itu naik enggak imannya? Diberi rizki syukur enggak dia? Diberi dunia dimanfaatkan untuk ketakwaan enggak? Makanya keberkahan dalam harta itu adalah manakala harta itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berkah, harta yang digunakan untuk ibadah. Itu berkah. Rizki yang berkah, rizki yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu rizki yang berkah. Dipakai untuk ilmu, dipakai ibadah haji atau umroh, dipakai untuk membantu doa dan sakit. Itu rizki yang berkah. Itu yang disebut. Tidak mesti rizki berkah itu kelihatan ketika naik melambung terus. Justru keberkahan rizki itu ada pada saat kita bisa menggunakan rizki itu dalam ketaatan. Itu rizki yang berkah. Saat rezeki itu dipakai bantu orang, itu rezeki yang berkah, itu yang itu. Yang tidak dipakai itu mah masuk ke tubuh kita, keluar menjadi tamadola gitu. Menjadi tamadola, menjadi podol begitu kan. Ketika rezeki itu hanya dipakai untuk makan dan minum. Tapi yang kita gunakan dalam ketaatan ibadah kepada Allah, itulah rezeki yang berkah. Nah, rizki kedua, nikmat kedua itu tadi kan bahasanya nikmat. Nikmat yang kedua itu namanya imtihan, berupa ujian. Dengan dikasih rizki, dikasih nikmat, dikasih karunia, lulus enggak kita ujiannya? Atau bahkan jadi kufur. Nah, ketika dibukakan dunia dan rizki yang banyak, dia poya-poya, dia mabuk, dia main wanita, dia maksiat kepada Allah, dia pakai kezoliman, dia pakai zolimi orang, dia pakai segala macam, membiayai kezoliman, mensponsori kebatilan. Nah, berarti dia tidak lulus ujian dalam hartanya tersebut, karunia tersebut. Kesehatan juga sama. Kesehatannya digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk taat. Berarti kesehatan juga bagian dari nikmat yang bisa jadi itu karunia atau bisa jadi itu ujian. Kesehatan kita ujian. Buat orang-orang seperti kita, kesehatan itu ujian. Buat para nabi, buat para solehin, para syuhada, para sedikin, kesehatan itu karunia. Karena mereka sudah pasti digunakannya untuk ibadah. Bagi mereka kesehatan itu karunia. Bagi kita ini kesehatan itu ujian. Makanya nikmat pertama yang Allah akan hisab nanti adalah nikmat kesehatan. Lain nikmat boga mobil, lain nikmat boga imah, lain nikmat boga pasangan. Nikmat pertama yang Allah akan hisab adalah nikmat kesehatan. Saat kau sehat digunakan untuk apa? Kalau amalan ibadah mah sholat. Kalau nikmat dunia itu kesehatan.
Karena itu adalah karunia terbesar yang kita miliki, itu kesehatan. Yang ketiga, nikmat itu bentuknya adalah istidraj. Istidraj ini spesial khusus bagi orang-orang ahli dosa tapi rizki dan hartanya melimpah. Bahasa Sundanya mungkin bahasanya nyungkun, merek tapi kerengancurkan gitu. Merek kerengancurkan, diwawai sudah dia menikmati sikat. Itu namanya nyungkun. Ada ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ada orang-orang yang saat lupa kepada Allah, Allah bukakan dunia. Saat dia meninggalkan agama, malah Allah buka dunia. Rizkinya melimpah ruah saat dia meninggalkan agama. Rizkinya bagus, jabatannya bagus, pangkatnya bagus, justru saat dia meninggalkan agamanya. Tapi kata Allah apa? Saat dia menikmati kedunianya itu, kami ambil sekaligus, dia tidak bisa menghindarkan diri, tidak bisa menyelamatkan diri. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan kebangkrutan, mungkin dengan dicopot jabatan, mungkin dengan musibah mendadak, atau lain-lain penyakit sebagainya. Maka Rasul bersabda, jika kau melihat ahli maksiat duitnya banyak, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Kalau kita melihat orang ahli maksiat, orang berlaku zolim, ngazoliman, nganiaya ke sesama, nindas orang lemah, tapi duit kalau bawa, kata Rasul, fa'lam, ketahuilah bahwa itu istidraj. Nanti Allah akan ambil dengan seketika kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Jadi nikmat itu, sekali lagi, nikmat itu ada tiga. Anu kahiji imtinan, karunia. Anu kedua imtihan, ujian. Anu katilu istidraj. Urang mah rata-rata di anu kadua, imtihan, ujian. Korun itu istidraj ya. Korun istidraj. Sulaiman imtinan. Karena sudah pasti Sulaiman mah rizki dan jabatannya semuanya dia tundukkan untuk mengabdi kepada Allah. Imtinan itu karunia. Kemudian siapa lagi yang besar? Yusuf, ketampanannya imtinan, karunia. Karena ketampanannya dia gunakan untuk dakwah ataupun untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Model ulama imtihan, rata-rata ujian. Diberi kasep, soleh tuh diberi kasep. Bahwa diberi kasep malah magalaksa ke mana-mana. Jadi playboy, jadi segala rupa begitu kan. Diberi sehat, dipakai apa sehatnya? Bahwa dipakai sehatnya untuk maksiat. Maka model-model kita mah rata-rata, karena kita ini bukan para aulia, bukan para solihun, bukan para anbiya, bukan para mursalin, maka rata-rata kita mah ada di yang kedua, imtihan. Nikmat kita ini ujian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah aashkuru am akfur. Allah kasih kita nikmat, lalu aashkur am akfur. Kamu bersyukur atau bahkan kufur, kan gitu. Ada dua pilihan, aashkur am akfur, syukur atau kufur, syukur nikmat atau kufur nikmat. Nah, kita mah antara dua itu. Nah, untuk orang-orang yang ahli maksiat, fasik atau munafik atau zalim, atau mungkin bisa juga kafir masuk kategori ini, nikmat mereka adalah istidraj. Mau percaya mau enggak, itu Quran yang berbicara seperti itu. Imtinan ada di Quran, imtihan juga di Quran, istidraj juga di Quran. Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kan kadang-kadang di hadapan kita ini memang mayoritas kita Islam. Sedangkan itu tidak boleh menghukumi orang itu dengan ucapan istidraj itu kalau sebenarnya dia Islam gitu ya, tapi tidak ibadah gitu. Betul. Menjaharkan ucapan berbeda tentunya. Ya. Jangan kita ini gegabah sedikit-sedikit memudahkan ketika orang ada yang mendapat nikmat pedah taraka masjid, wah istidraj. Ya tidak mudah begitu juga. Karena ucapan Rasul juga nggak begitu. Hanya fa'lam, ketahuilah saja bahwa itu istidraj. Bukan fakul, bukan fa'akhbir, bukan fa'alin, bukan fajhar, bukan umumkan, bukan nyatakan, bukan sebutkan, bukan juga kasih gelar dia, bukan. Hanya Rasul berpesan fa'lam,
ketahuilah olehmu yang seperti itu namanya istidraj, agar kita tidak tertipu dan tidak kabita kalau gitu. Mun aya orang zolim duitnya banyak, jangan tertipu dengan duit banyaknya itu. Kalau ada orang ahli maksiat, tukang minum, tukang homer, tukang wanita, tapi duitnya lancar terus, jangan tertipu, jangan kabita. Itu istidraj, ketahui saja, itu istidraj. Ya, tapi tidak untuk diumumkan, disebutkan, karena itu khawatir jatuh pada balik lagi ke kita. Kan ayat hadisnya, barang siapa yang mengatakan kafir kepada temannya atau fasik dan itu tidak terbukti, ba'a ila qailihi, kembali kepada yang mengatakannya. Mun urang wani nyari takabatur manehna munafik, eta munafik balik deui ka urang. Lamun tidak terbukti, maka kita tidak masuk. Jadi menyatakan mah jangan gegabah. Tapi kalau sekedar mengetahui, nah itu mah istidraj. Cukup ketahui saja, tidak perlu dikatakan. Apalagi kalau pendak, mana istidraj dah, mana istidraj, kan? Itu sama dengan kita menghukumi bahwa seperti kita merebut hak Allah menyebutkan itu istidraj gitu. Mana istidraj? Suuzon jatuhnya kan begitu. Tapi kalau sekedar mengetahui ciri-cirinya ini istidraj, ya berarti itu adalah istidraj, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab, wallahu ta'ala fi muradihi wa ma taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.